Tapi Bu ya, jika misalnya Bu ya kita menemui bahwa ada anak yang memang ya kita lihat di lembaga pendidikan tuh baik Bu ya, akan tapi memang orang tuanya mungkin kurang berakhlak gitu ya Bu ya, tidak berakhlak baik, apakah ini nanti juga akan membawa pengaruh Bu ya? Artinya bahwa tadi kata Bu ya, kalau memang orang tua sudah nggak baik nih, kayaknya sudah dilihat saja bahwa anak kamu nanti tidak akan bisa baik gitu. Itu apakah memang harus begitu atau gimana Bu ya? Harus tidak, cuman ini sangat besar pengaruhnya. Makanya kami selalu ingatkan, rezeki yang haram yang diberikan oleh orang tuanya itu juga sangat mempengaruhi. Biarpun dididik oleh orang soleh, orang hebat sekalipun ya, kan namanya rezekinya haram. Iya, iya. Termasuk orang tua yang suka melanggar. Kadang-kadang seorang guru pun tidak tahu, seorang lembaga tidak tahu. Ini terjadi di beberapa tempat pondok pesantren itu sudah mengherankan, kenapa anak yang dulu baik, lembut kok tiba-tiba tidak betah di pondok. Tiba-tiba berontak ingin keluar dari pondok. Kenapa ini? Ternyata setelah dilacak, orang tuanya sering mengajari melanggarnya. Ada beberapa aturan yang nggak boleh dilanggar oleh orang tuanya, diam-diam dengan anaknya. Berarti dia mengajari nggak baik anaknya, ya langsung dia memetik buahnya. Oh, sudah peraturan kok dilanggar. Makanya kami himbau kepada semua wali santri dimanapun anak Anda mondok, maka ajari anak Anda untuk semakin patuh. Jangan Anda mengajari melanggar. Kalau Anda ajar melanggar, apalagi orang tua yang suka komplain dan tidak mudah tidak terima, itu efeknya adalah efek hatinya anak tiba-tiba dicabut rasa senangnya ke pondok pesantren. Ini adalah urusan dengan Allah, sebabnya kurang ajar. Langsung tiba-tiba anak yang katanya baik, tiba-tiba tidak kerasan di pondok, yang repot orang tua sendiri. Maka justru kesebaliknya, kalau orang tua dengan penuh kepasrahan, keberkahan, ada kisahkan dalam kitab Ta'lim seorang raja, Harun ar-Rasyid atau siapa begitu. Anaknya kan belajar dengan seorang syekh, tiba-tiba saat itu mendengar anaknya khalifah ini suruh mencuci kakinya. Kan tidak sesuai dengan martabat seorang khalifah mencuci kakinya. Akhirnya sang khalifah datang. Dan kaget. Kenapa? Khalifah bertanya, aku dengar ya syekh, ya kiai, engkau telah menghukum atau menyuruh anakku mencuci kakimu ya? Dijawab iya. Kata khalifah, justru dengan itu aku akan berterima kasih kepadamu. Bahkan jika engkau perlakukan lebih dari itu, aku akan rela. Itu. Jadi bukan malah enggak sesuai dengan martabat anak saya. Di rumah pun enggak pernah begitu. Aku pun enggak pernah marahi dia. Tapi di sini enggak begitu dong, namanya pendidikan. Kok di rumahmu enggak ada aturan? Ya enggak ada salah, namanya enggak ada aturan. Di pondok banyak aturan, gitu loh. Jadi beda. Ada orang, anak saya di rumah enggak pernah saya marahi. Ya di rumahmu ngapain aja boleh. Kok rumahmu bukan rumah yang baik, kok ya wajar dong. Ini sekarang masuk tempat yang baik, tentu banyak kesalahan, itu biasa. Untuk berubah, bukan untuk didukung kesalahan itu. Jadi seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang seperti itulah, orang tua komplain, sudah makanannya haram dikasih ke anak-anaknya, sudah gitu komplainnya ya nggak bisa mau jadi apa itu. Cuman apakah harus begitu? Oh, nggak harus. Allah kan maha kasih. Mungkin karena tulusnya seorang anak, biarpun bapaknya nggak benar dan sebagainya, muncul seorang anak yang baik. Tapi kami ingatkan kepada para orang tua, bisa saja pengaruhnya besar kepada kegagalan dalam mendidik anak Anda. Wong Anda minta tolong sama orang, kok Anda tidak mau menghormati orang yang menolong anak Anda. Anda minta tolong sama lembaga agar anak Anda baik, yang baik kan anak Anda. Lah kok Anda kurang adab kepada lembaga tersebut, terus mau apa Anda ini? Anda ini manusia apa? Wong Anda itu sebenarnya waktu menyerahkan ke pondok pesantren atau lembaga itu, Anda itu menunjukkan kalau saya itu lemah, gak bisa didik anak saya. Sudah Anda minta tolong, Anda menyerahkan, lah kok Anda marah-marah, ini Anda punya otak atau enggak? Kan bahasa saya begitu kadang-kadang sama orang. Anda mikir atau tidak? Kalau Anda ambil didik sendiri sana, kalau Anda merasa bisa. Kalau Anda merasa bisa, didik sendiri, urusi anakmu di rumah sendiri. Yang kau sendiri sibuk sana sini, tidak pernah. Akhirnya anakmu dididik oleh televisi, internet, HP, nggak ada henti-hentinya. Masya Allah.